sebenarnya nggak kasar, cuma kalau buat perempuan mungkin agak menyakiti gitu. Jadi contoh, Mbak, di Turki kan perempuannya cantik-cantik ya, kok suami Mbak mau sama Mbak gitu. Tolong jangan dinyalain kameranya. Malu kan gitu. Oh, kalau itu ada perjanjian khusus sama suami gitu loh. Jadi misalnya kayak dari awal-awal YouTube kayak gitu, kalau dia bilang kalau ini jadi bahan untuk informasi boleh gitu loh. Tapi kalau asal jangan terlalu detail. Itu udah terlalu intim banget, yang pamer sama suaminya yang kayak apaan di kamar atau segala macam, itu kayaknya Jejak digital itu lebih Kejam. kejam gitu loh. Jadi, hola, ¿cómo están? Balik lagi ke Evis Colombian Story. Sekarang, ini gue lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang sesama vloggers juga. Karena ini adalah dalam rangka ulang tahunnya Vloggers United, sebuah komunitas vloggers Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, berhubung karena komunitas kan banyak nih ya, jadi kita mau belajar. Sesama vloggers tuh harus saling belajar. Dan kalau kita mau tanya-tanya, kira-kira tips sukses, ya tip ber-YouTube lah ya, kalau belum bisa, kalau ada soalnya ada yang nggak mau bilang sukses. Iya, jadi kita karena recehan. Masih recehan, udah ngomong ini ya, belum ditanya. Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya. Di sini ada kenalan dulu deh dari yang di Only Man. Silakan Mas Riko, kenalan dulu. Hai, aku Riko, aku tinggal di Jerman. Channel aku Riko. Oke. Iya. Oke, Mas Riko udah berapa lama nih nge-YouTube, Mas? Sebetulnya aku punya channel YouTube itu udah dari 2014 ya, cuman baru mulai upload video itu September tahun lalu. Terus nggak pernah upload lagi, baru mulai lagi Februari. Terus pas itu Maret mulai corona tuh. Jadi kan banyak waktu, baru mulai nge-YouTube tuh. Ya. Berikutnya kita ke The McDermotts in UK, tapi dia punya panggilan juga namanya Ma RT. Ayo Ma RT, silakan. Hai, nama aku Ipen, nama channelku The McDermotts in UK. Saat ini aku lagi tinggal di Inggris. Ipen udah berapa lama Pen nge-YouTube? Mulai nge-YouTube itu dari April 2019, tapi awal-awal sih sempat vakum berapa bulan, terus mulai aktif lagi itu sejak Juli 2019, terus sampai sekarang. Sekarang kita ke Turki, silakan Bebcin. Hai guys, namaku Cynthia, punya channel Indo Turki Family. Udah berapa lama Cin? Udah nge-YouTube itu dari tahun 2019 bulan Juni, 1 tahun lebih juga. Nah, jadi kalau nggak salah nih kayak Mas Riko, gara-gara corona malah jadi makin aktif ya nge-YouTube ya, bahkan lebih aktif lagi tiap hari tuh. Pengennya sih setiap 2 hari upload video, tapi nggak ada waktu. Nah, ini jadi rajin nge-YouTube dari yang nggak tahu, banyak belajar juga dari teman-teman Vlogger United, banyak tanya. Dan sekarang ya lumayan agak ngerti gitu. Kalau Ipe sama Bebcin gimana? Semenjak pandemi gini, lockdown, apakah makin aktif nge-YouTube-nya atau gimana? Pastinya ya, pasti karena kan kita kan stay home terus tuh, apalagi awal-awal mulai dari pandemi tuh, mulai dari Maret itu 4 bulanan sama sekali nggak keluar rumah. Jadi ya nggak ada aktivitas yang lain gitu selain ngurusin anak gitu, belajar di rumah, terus banyak waktu senggangnya lah, ya udahlah. Makanya lumayan aktif bikin video, berbagi informasi seperti itu. Kalau Cynthia gimana sih? Kalau aku kemarin suami sempat kerja di rumah. Nah, itu agak lebih repot dan lebih mengurangi waktu buat nge-YouTube malahan, karena banyak request kan kalau suami di rumah ya. Jadi malah waktu itu sempat sering nggak komit buat upload video sesuai dengan komitmen semula gitu lah, yang pingin seminggu 2 kali, tapi akhirnya sekarang jadi seminggu sekali gitu. Oh ya? Oh, oke.
malah turun ya karena ada tambahan kerjaan ya si suami ya. Iya, karena ada suami di rumah jadi ya gitu. Tambah anak. Tapi karena syuting stripping juga tambahnya. Oh iya betul. Benar-benar ada kerjaan tambahan ya. Ada lanjutannya. Sebelumnya aja tuh YouTuber udah banyak. Sekarang tambah banyak Makin lagi. banyak. Makin banyak. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gue, waktu kalian mulai nge-YouTube itu, orang yang tinggal di luar negeri, di negara-negara kalian nih, orang Indonesia, itu kan banyak juga yang jadi YouTuber. Nah, yang membedakan kalian dengan YouTuber-YouTuber yang lain, apa sih? Kalau aku tuh awalnya tadinya karena awalnya nggak kepikiran kalau mau jadi YouTube, bener-bener fokus ke YouTube gitu loh. Tadinya awalnya cuman, karena kan aku terus terang suka traveling awalnya gitu. Jadi, itu pun gara-gara ada ide yang, kenapa sih teman-teman yang kok nggak kamu bikin di videoin, jadi kita bisa tahu informasi-informasi apa kalau kamu mau pingin traveling gitu. Oh iya juga ya, dan untuk kenang-kenangan gitu. Sampai akhirnya yaudah deh mulai buat YouTube channel dikit-dikit kayak gitu. Tapi kan setelah itu nggak lama setelah bikin channel, terus nggak lama pandemi gitu loh. Jadi ya malah traveling vlognya itu yang ketunda terus, malah lebih ke sehari-hari yang daily vlog jadinya sekarang. Kalau aku memang sebenarnya sudah banyak pasangan-pasangan Indo-Turki yang bikin vlog. Cuma kebanyakan mereka menunjukkan kehidupan suami istri mereka gitu loh. Maksudnya ini suami Turki itu seperti apa. Nah, waktu itu ide awalnya itu aku mau bikin berbeda dari vlogger-vlogger Indo-Turki yang lain. Aku bikin relations tips gitu antara pasangan-pasangan LDR Indo-Turki gitu. Yeah. Nah, tapi kesininya kan relations tips itu kan kita butuh research, butuh ngobrol sama suami. Nah, kadang kan waktunya juga nggak ada. Akhirnya pun seperti Ipe kebanyakan jadi keseharian kehidupan aku di Turki. Apalagi juga sekarang udah ada MJ kan ya, jadi makin tambah lagi nggak sih lo? Jadi ngurusin anak mixed marriage gitu. Iya, betul. Jadi berkembang ininya. Kalau Mas Riko gimana, Mas? Kalau aku pribadi, pertamanya sih nggak kepikiran ya mau nge-YouTube, karena aku tuh kan sibuk banget kerja gitu. Terus pertama-tama iseng gitu kan, suka nyanyi gitu kan, masukin gitu kan, coba video aku yang awal-awal tuh super jadul banget gitu kan, smul atau apa gitu aku masukin aja gitu, terus nggak ada yang nengok kan. Terus setiap aku pulang ke Indonesia, teman-teman aku tuh, kenapa sih kamu nggak bikin channel, kenapa sih kamu nggak bikin YouTube, bla 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 gitu, kamu kan suka traveling, suka kuliner gitu loh. Nah, terus pas pertama-tama, pas mau bikinnya itu aku pikir yaudahlah aku kayak kuliner gitu loh, kayak misalnya kayak food review gitu-gitu, karena aku kan suka pergi sana-sini restoran gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kok malah ngeflow aja gitu loh, apa yang ada aku upload. Iya, betul. Kadang-kadang so ikut-ikutan apa ya kira-kira yang lagi viral. Artis kitanya ya semua. Iya, betul. Yang tadinya nggak pede sama sekali di depan kamera, sekarang malah jadi ketagihan. Ya, jadi kalau di Asia itu kan ya udah biasa gitu kalau ngelihat orang dengan kamera, selfie itu udah jadi kayak bagian hidup gitu ya. Kalau di negara-negara kalian gimana, di Jerman, di Inggris dan di Turki, orang-orang di sana agak agak aneh nggak sih melihat YouTuber? Risih banget, aneh banget. Terus ngadepinnya gimana tuh? Kalau aku tuh kalau di rumah itu oke lah, semua peralatan oke, kalau untuk buat ngevlog oke, pakai kamera yang bagus apa gitu-gitu. Tapi kalau di luar itu pasti sangat-sangat minim peralatan, karena nggak mau terlalu over gitu orang-orang. Sementara kalau kita aja videoin pakai handphone aja, orang-orang pasti langsung lihat kayak gitu loh. Kan mereka orang di luar sini kan sangat menjaga privasinya mereka kan, nggak mau sampai mereka masuk, jangankan orang luar gitu loh, ke keluarga suamiku aja aku menghargai banget, kayak mertuaku, kakak iparku, adik iparku itu nggak sembarangan bisa masuk di vlognya aku itu, karena memang mereka menjaga banget privasinya dan aku sangat menghargai itu gitu loh. Tapi kalau di luar pun ya seadanya, kadang ya kayak curi-curi gitu, pakai kamera seadanya juga gitu loh, karena kayak cara malu juga gitu loh, takut ditegur. Karena persis, kan kita takut ditegur ya. Kalau vlog di luar yang di daerah yang bebas, memang masih diliatin orang, apalagi kita orang asing dan berbahasa asing.
itu pasti jadi perhatian banget kan, orang lihat langsung lihat. Pernah aku nge-vlog di supermarket dan itu pernah dimarahin. Aku dimarahin, dia bilang nggak boleh tunjukin harganya, dia bilang gitu. Terus oke, aku bilang oke, kalau nggak boleh tunjukin harganya, kalau aku liatin barang-barang produk-produknya aja gimana? Ya dengan berberat hati si manajer itu nggak punya alasan juga kan dia untuk kok nggak boleh liatin. Akhirnya ya kalau barang-barangnya aja produknya boleh, tapi nggak boleh tunjukin harganya gitu. Nah, itu udah. Supermarket yang termasuk besar atau gimana? Iya, supermarket besar, supermarket grosir, mungkin karena harga dia terlalu murah atau gimana aku nggak tahu, tapi ya begitu. Aku pernah bukan di supermarket ya, tapi di toko kayak kosmetik gitu. Aku pernah pegang kamera begitu, terus dia bilang katanya tolong jangan dinyalain kameranya. Malu kan gitu jadinya, aduh rasanya nggak enak banget gitu. Iya betul, malu itu. Udah gitu, aduh aku curi-curi lagi, udah setengah jalan gitu kan. Ke restoran itu aku kadang paling udah masuk duluan, baru aku coba bisa nggak, boleh nggak bikin video gitu. Pengennya sih pas lagi baru mau masuk gitu bikin video gitu udah diliatin kayak apa, aduh ini gimana sih gitu, risih banget gitu. Terus apalagi tamu-tamu yang ada itu udah pada semua begini gitu, rasanya kan enak gitu. Ngomong soal privasi, itu kan privasi di luar ya. Tadi Ipe juga udah nyebutin soal privasi keluarga. Sebelum kalian nge-YouTube, itu udah ada perjanjian nggak sih, quote-unquote, sama keluarga? Apa aja yang bisa dibagikan ke publik, apa aja yang harus disimpan di chat? Kalau itu ada perjanjian khusus sama suami gitu loh. Jadi misalnya kayak dari awal-awal nge-YouTube kayak gitu, kalau dia bilang, kalau ini jadi bahan untuk informasi, boleh gitu loh. Tapi asal jangan terlalu detail gitu. Dan terus terang suamiku juga nggak suka kan ada di vlog kan, makanya suka jarang dia gitu. Karena bagi dia itu, kalau udah urusan kita keluarga, jangan di-share apapun itu gitu. Oke lah, mungkin boleh bagian-bagian yang basic-basicnya aja gitu loh. Tapi yang benar-benar kayak hubungan intim banget itu nggak boleh di-share. Adalah beberapa persyaratan yang nggak boleh di-share sama sekali di vlognya kita gitu. Mungkin kalau yang basic maksudnya tuh kalau ngajuin visa pasangan di Inggris seperti apa, atau gimana proses pernikahannya kita, atau gimana proses kita pindah kemari, itu boleh lah gitu basicnya gitu. Harus dijaga benar-benar privasinya kayak gitu. Oke, bagus. Kalau aku kurang lebih sama ya, jangankan buat nge-vlog atau YouTube gitu, kalau urusan keluarga yang masalah pribadi gitu ya, di Facebook aja jarang gitu loh aku umbar gitu, misalnya hubungan pribadi atau sampai urusan tempat tidur gitu, itu nggak banget gitu. jadi hanya sekedar daily life aja, kayak misalnya kita hari ini makan apa segala macam itu oke gitu ya. Terus kalau tentang kehidupan di Jerman misalnya ya pokoknya nggak tentang yang pribadi banget gitu loh. Sampai ke pekerjaan apa segala macam itu kayaknya nggak terlalu penting gitu di-share ke publik gitu kan. Ya, setuju. Ada yang kayaknya pun kalau mereka tahu juga nggak ada gunanya juga ya. Iya. Buat apa gitu? Cuma buat menuhin kekepoan mereka doang kayaknya. Iya, betul. Kan ada tuh di vlog-vlog ya teman-teman kita gitu, ada yang kadang-kadang yang vlognya tuh udah terlalu intim banget, yang pamer sama suaminya yang kayak apaan di kamar atau segala macam, itu kayaknya kalau aku kita punya batasan lah ya Mas. Kalau aku karena kebanyakan vlogku itu memperkenalkan budaya Turki itu seperti apa, jadi memang banyak shoot dengan keluarga suamiku. Tapi ya memang sebelumnya aku tahu tradisi orang Turki seperti apa kan. Jadi seperti mereka nggak boleh menunjukkan muka anak bayi yang baru lahir, ya aku nggak akan pernah melanggar itu gitu loh. Nah, tapi untuk urusan lain seperti tradisi-tradisi lebaran, tradisi-tradisi apa aja di Turki, aku tunjukkan gitu loh. Tapi itu kan sebatas mengenalkan tradisi orang Turki itu seperti ini, dan tentunya udah dengan seizin keluarga suami. Pokoknya keywordnya adalah minta izin dulu ya, kalau yes. Iya, betul. Kalian suka coba-coba bikin konten yang kontroversi nggak sih untuk menggait views? Kemarin ada sempet ngobrol sama
teman dari Vlogger United juga gitu kan, kita saling curhat gitu loh. Kok video kita nggak ada yang naik banget gitu loh. Terus dia tanya gitu, apa kita bikin video kontroversial aja, bikin video yang ya kontroversialnya yang bagaimana gitu loh. Terus dia bilang, ya orang Indonesia kan sukanya yang berbau-bau inilah gitu, intim apa segala macam gitu. Terus bilang, nah kalau aku suruh bikin sih nggak berani ya, aku bilang gitu kan. Nah, Kalau aku banyak juga bener. saat ini kalau yang untuk kontroversial sebenarnya tergantung dari maknanya ya. Kalau yang viral-viral tuh kan banyak, kayak misalnya kayak yang viral-viral positif seperti panen-panen gitu tuh kan oke lah, kita pun di sini tuh bikin juga, aku tuh bikin juga karena memang kebetulan pohonnya ada, buahnya ada, kenapa enggak gitu loh. Iya. Kayak sesuatu Indonesia itu kalau segala sesuatu yang sudah menjurus lagi agak-agak terlalu yang intim atau apa, itu aku tidak akan mengikutin karena bagiku apa ya, jejak digital itu lebih Kejam. gitu loh. Dan kita apalagi aku punya anak, punya keluarga, dan 2 keluarga kan, keluargaku dan keluarga suamiku yang harus di sini tuh bagaimanapun oke aku jadi YouTuber tapi tidak boleh ego membawa diriku sendiri. Aku harus memikirkan dampak video yang akan aku buat seperti apa buat aku, keluargaku sendiri, dan keluarga yang lainnya. Untuk bikin video kontroversial tidak ada rencana. Kita semua terlalu normal kali ya. lebih mikirnya video apa yang bakal berguna buat pasangan-pasangan yang lagi pacaran LDR gitu. Lebih mikirin apa ya yang kira-kira cewek-cewek Indonesia ini butuhkan informasi apa seperti itu. Masih ada konten lain lah ya yang bisa dipakai. Berarti ini cukup kuat juga ya kalian pendiriannya gitu untuk ngebatasin ini yes, ini enggak gitu. Oh ya, kemarin juga ada temen dari Finland datang. Dia tuh udah WA segala macem. Dia ekstra datang dari sana terus ke kota Köln gitu kan. Terus dia bilang katanya, kok aku mau wawancara kamu ya, tapi temanya tentang ini. Terus aku bilang gitu, aku mikir dulu kan sampai sekitar 1 jaman gitu baru aku jawab balik, bilang, loh kayaknya aku nggak berani deh aku ikutan konten kamu karena temanya terlalu intim banget dan temanya terlalu ini banget. Dan kalau nanti kalau subscriberku ada yang lihat di channel kamu, kok Riko sekarang jalurnya beda gitu kan. Terus aku bilang, pasti subscriberku bakal kabur semua, kok Riko sekarang kontennya juga beda gitu. Karena dia kontennya kan yang pokoknya yang terlalu open banget tentang kehidupan yang apa ya kehidupan orang barat yang terlalu opennya tentang misalnya party lah, naked party apa segala macam gitu kan, aku nggak ada yang begitu gitu. Kalau dia mau wawancarai tentang kehidupan pribadi aku di sini gitu-gitu, terus aku bilang nggak mau. Akhirnya ya udah nggak jadi. Oke, berarti kalau ada ajakan collab misalnya gitu ya dari entah itu dari Vloggers United atau dari teman-teman yang lain, kalian juga mesti mikirin, oh ini sesuai nggak nih sama channel gue gitu. Pastilah, pasti. Ya pasti. Pokoknya kalau yang masih normal-normal aja, kenapa enggak gitu. Apalagi konten-konten yang bisa bermanfaat gitu loh. Kita bisa memberikan informasi ke orang, bermanfaat ke orang lain, why not gitu loh. Tapi yang hanya untuk sekedar ngejar-ngejar tren supaya viewers naik atau apa gitu. Tapi kalau itu menurut kita tidak ada faedahnya, ya pasti kita tidak akan ikutin gitu. Kecuali kita kan nggak bisa ngontrol apa tanggapan orang terhadap konten yang kita bikin kan ya. Maksudnya misalnya, gue makan B2 pork gitu. Menurut gue itu biasa aja di sini, biasa aja. Ataupun gue ngambil gambar itu biasa aja. Tapi kalau mungkin pas nyampe ke Indonesia, orang-orang Indonesia mikirnya pasti beda. Itu untuk mengurus sama makanan gitu. Kira-kira kalian ngadepin pendapat netizen yang berbeda dengan harapan kalian tuh kayak gimana? Mas Riko senyum-senyum nih kayaknya. Boleh duluan, Mas. Kalau aku pribadi tanggapan orang lain ya gimana ya, kadang kan kita ada juga yang teman-teman gitu kan kalau misalnya dapat jempol nungging gitu udah marah-marah duluan. Kalau aku sih nge-flow aja EGP gitu loh, maksudnya biarin aja gitu. Itu kan juga
ibaratnya dia kan kepo sama channel kita gitu kan, mau komen dan segala macam. Kok aku bilang biarin aja, dan mental harus disiapin juga gitu, jangan sampai kepancing terus kita kebawa emosi dan ikut ngebalas segala macam jadi berantem gitu. Kalau aku baca aja, senyumin aja, kasih like, kasih love, udah. Biar engagementnya tetap naik ya. Iya. Harus kuat gitu loh. Kuat. Ya sebenarnya sih bukan apa ya hidup kalau sebelum jadi YouTuber juga jangankan netizen gitu loh, keluarga kita aja ada pro dan kontra apapun yang kita buat kayak gitu loh. Nah apalagi ini yang kita nggak bisa mengontrol siapapun viewersnya kita, siapapun penonton kita, bisa datang dari kalangan mana aja kan. Jadi ya oke lah, awal-awal itu manusiawi banget. Kalau aku awal-awal itu agak-agak mungkin kenapa sih dia dislike atau kenapa sih dia komennya begini, itu oke. Kalau kata suamiku malah itu bagus, itu interaksi, bahwasanya ada yang suka sama kamu, ada yang memang nggak suka sama konten kamu. Jangan berharap semua orang tuh suka dengan apa yang kamu berikan gitu loh. Benar. Jadi ya makin kemarin makin lebih cuek gitu. Sebenarnya emang YouTube ini ngajarin kita untuk mental kita untuk kuat juga. Dari waktu awal nge-YouTube terus pernah ada video viral dan banyak komen yang datang, itu memang awal-awalnya kesel, pingin balas dengan 1000 kata-kata yang lebih menyakiti gitu kan. Manusiawi sih menurutku. Tapi berjalannya waktu, berjalannya banyaknya komen-komen yang seperti itu yang nggak kita harapkan datang, akhirnya lebih mulai mengontrol emosi, mengontrol kata-kata balasan juga harus lebih bijak gitu loh. Paling pedas apa, Sin, yang pernah lu dapetin komentar di paling pedas ada. Jadi paling pedas itu sebenarnya nggak kasar, cuma kalau buat perempuan mungkin agak menyakiti gitu. Jadi contoh, Mbak, di Turki kan perempuannya cantik-cantik ya, kok suami Mbak mau sama Mbak gitu. Itu contohnya gitu. Sebenarnya sih kalau awal-awal agak ngeselin, tapi lama-kelamaan ya elah gitu loh. Jadi kayak jadi biasa gitu loh. Kemudian ada juga komen-komen yang menyinggung keluarga suami saya. Seperti saya punya satu konten, dan dari konten itu diambil benang merah oleh para netizen bahwa orang Turki itu tidak menunaikan ibadah mereka gitu loh. Nah, yang mana? Ya, ada konten aku, jadi ada kontenku bilang orang Turki itu bangunnya siang gitu loh. Oh, nggak sholat subuh. Akhirnya banyak pertanyaan yang orang Turki nggak sholat subuh. Nah, aku jawab, Mbak, saya nggak ngikutin mereka 24 jam. Yang saya tahu mereka bangun siang, tapi mana saya tahu kalau di kamar dia bangun terus sholat, iya kan? Who knows gitu. Nah, dan banyak banget pertanyaan itu, keluarga suami tidak sholat, orang Turki nggak sholat. Itu kan menyinggung ya, itu kan namanya iya. Akhirnya sampai kata itu aku blok. Jadi siapapun yang mengkomen kata itu akan langsung spam gitu loh. Oh, oke. Berarti lu udah ada preferensinya ya sendiri ya? Iya. Saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu datang gitu loh. Jadi enak juga ya kalau udah filter kayak gitu, kitanya tenang. Ada. Langsung beberapa kata yang langsung masuk spam, jadi sekarang udah aman. Oke. Itu bikin tenang jiwa ya, Bo, kalau kayak gitu. Betul. Kalau nggak suka karena kan emang kata-kata itu mau nggak mau kan kita pikirin ya, apalagi kayak gitu-gitu. Nah kalau nggak suka sekarang gampang aja, delete aja gitu lah. Iya. Nggak usah dibahas dan nggak usah diperpanjang gitu. Tapi ya, karena aku punya anak, jadi kalau segala sesuatu yang disangkut pautkan dengan negatif tentang anak itu tuh sekarang bikin kita down ya, kayak gitu loh. Tapi sih sejauh ini aku pikir sih masih normal-normal aja lah. Oh anaknya cakep ya, maknya enggak, kayak gitu-gitu biasa lah ya kan. Kan itu udah biasa gitu loh maksudnya. Udah biasa gitu, jadi kalau baca kayak gitu aja. Ya ampun, gila ya beneran itu. Tapi orang-orang yang seperti itu ya kalau ditanggepin malah makin rame ya. Makin. Memang itu mereka cari kan. Kalau misalnya kita terpancing emosi kita ini memang itu mereka cari. Oke. Jadi makin berasa dong ya kalian sebelum dan sesudah menjadi YouTuber, seenggaknya
udah ada perbedaan lah dari cara bikin videonya, terus cari konten yang menarik seperti apa, terus juga mentalnya juga udah mulai teruji gitu gara-gara nge-YouTube. Iya betul. Pokoknya ya mental teruji, darah naik turun. Darah naik turun, tensi naik turun. Naik turun. Kan kita ada Vlogger United, di situ kan kita berbagi juga gimana caranya video apa yang sedang viral, kayak misalnya kemarin kan ada ide-ide itu, jadi kan orang pada bikin. Oke, karena ini udah disentuh-sentuh, disenggol-senggol si Vloggers United. Ipe sama Cynthia ini, sesepuhnya ya dari awal Vloggers United dibentuk udah ada. Terus sekarang udah 1 tahun ya berarti kalian di Vloggers United. Udah, kan tanggal 8 Oktober besok tuh pas 1 tahun Vlogger United. Kalau Mas Riko udah berapa? Ulang tahun. Aku join bulan April ya, nggak tahu tanggal berapa, pokoknya April itu. 2020. Oh, iya. Baru. Hampir setengah tahun ya. Iya kan, Maret mulai nge-YouTube. Mas Riko betah dan kerasan kan? Iya nggak tahu betah banget gitu. Udah kerasa kayak rumah sendiri. Asik. Oke. Gitu nih. Enaknya apa sih Bu gabung ke Vloggers United secara khusus atau ke komunitas YouTuber secara general buat teman-teman vloggers ini? Ya buat aku yang baru ya masuk ke Vlogger United itu kan waktu itu sama sekali 0 pengalaman kan gitu. Jadi di situ ketemu YouTuber lainnya yang dari mancanegara, itu rasanya tuh seneng banget, happy banget, terus bisa bahkan bisa tukeran WA, chattingan, bahkan bisa ketemu secara live sama yang beberapa juga gitu kan. Dan di situ kita saling berbagi banget. Jadi misalnya, oh ini tuh gimana ya? Dari awal misalnya aku tuh nggak tahu sama sekali bikin thumbnail atau segala macam, dari situ saya nanya-nanya jadi tahu gitu loh. Terus gimana bikin video kira-kira yang laku dijual tuh apa gitu supaya ngedapetin viewers gitu. Nanti kan dikasih saran-saran sama yang sudah berpengalaman gitu. Dari di situ benar-benar ngebantu banget sih punya komunitas itu. Jadi lama-lama kayak kita kan saling koneksi tiap hari, chatting apa segala macam. Ngerasa udah kayak, kalau buat aku pribadi udah nggak asing lagi gitu loh. Udah kayak teman-teman sendiri, udah kayak saudara gitu ibaratnya, kayak keluarga. Padahal belum pernah ketemu ya, cuma lihat di layar doang ya. Tapi begitu ketemu misalnya tatapan sama layar begini doang, juga rasanya tuh udah kayak ketemu lama gitu, udah enak. Iya betul. Nyambung ya, gampang. Nyambung. Nah ini yang berikutnya nih lumayan seru nih. Dari komunitas malah mereka bikin project bareng nih. 2 ibu-ibu ini tinggalnya jauhan tapi malah mereka bikin project bareng. Oke, kita langsung ngobrol aja ke si Ma-RT sama Bebcin ya. Ini gimana nih? Keuntungannya di Vloggers United apa, dan juga ceritain dong tentang si sitkom itu. Oke, kan Vlogger United ini pas awal-awal berdiri itu tuh benar-benar yang sama sekali yang kita tuh juga masih minim lah pengetahuan tentang bagaimana jadi YouTuber yang bagus dan bagaimana menghasilkan video-video yang bagus gitu. Sampai akhirnya kita terbentuklah Vlogger United ini dari beberapa orang sampai menjadi sekarang ini membernya sudah 50 anggota. 50 anggota gitu. Terus yang aku rasakan, dulu awal-awal aku pindah sini itu, aku awal banget kan pindah ke Inggris itu, belum banyak lah orang tahu gitu. Nah ada salah satu anggota di Vlogger United yang Julia Deborah gitu, yang akhirnya kita bisa ketemuan di nyata juga karena kebetulan tinggalnya nggak berjauhan kayak gitu. Nah itu tuh salah satu manfaatnya. Moga-moga sih banyak kenal karena di Vlogger United itu banyak banget dari beberapa negara dan banyak orang, karakter, dan aku suka belajar dari semuanya gitu loh, saling belajar. Mudah-mudahan bisa ketemu di dunia nyata. Amin. Aku mau encourage teman-teman aja, mungkin vlogger-vlogger yang masih pemula, yang belum punya komunitas, penting banget buat masuk di komunitas vlogger. Kenapa? Karena pengalaman aku join Vlogger United itu bulan Oktober ya. Nah, aku waktu itu 3 bulan, 4 bulan itu sudah mulai YouTube. Nah, waktu aku mulai YouTube, salah satu video aku itu viral, tapi aku nggak tahu bahwa video itu sedang viral. Jadi aku cuma tahu, oh ya udah biasa aja. Nah, sebenarnya ilmu teman-teman yang lebih berpengalaman, kalau kita lagi viral,
kita harus tetap upload gitu kan, jadi tetap eksis. Nah, waktu itu kesalahan aku karena aku nggak tahu saat itu aku lagi viral, videoku lagi rame, jadi ya aku biasa aja men-treatnya sebagai oh emang videonya emang oh kalau nge-YouTube itu segini ya, view-nya emang segini. Ternyata itu memang lagi rame. Tapi ya karena itu nggak punya pengalaman, nggak punya pengetahuan, jadi akhirnya habis viral ya udah turun lagi deh gitu. Jadi penting banget ikut vloggers, komunitas vlogger supaya wawasannya tambah, pengetahuannya tentang ber-YouTube itu nambah gitu. Soalnya nge-YouTube itu kan kayak emang masuk ke lautan dalam gitu ya, kita nggak tahu bakal nemuin apa gitu di dalamnya. Jadi kalau ada yang udah pernah pengalaman, jadi bisa dapat ilmu lah ya. Iya. Iya betul, karena kan dulu juga awal-awal aku YouTube aku pikir udahlah upload video aja. Iya. Nggak tahu gimana bikin thumbnail yang menggoda gitu, thumbnail yang apa tuh namanya, judul-judul yang bagus gitu, merangkai kata-kata judul itu kan penting juga ya, nggak sembarangan kita upload aja kayak gitu tuh. Nah kalau di komunitas seperti ini tuh kita tuh saling belajar, terus apalagi kalau setelah dimonet, apa-apa aja yang harus kita lakukan setelah dimonet gitu-gitu tuh kan sharing ilmu banget sih, jadi tambah wawasan baru juga. Benar. Dan juga kalau bedanya tuh ya kalau buat gue sendiri ya, kalau kita cuma nonton video di YouTube gitu, kita kenal nih YouTubernya, tapi kita nggak kenal personal, misalnya kayak kita di grup, itu kadang-kadang nggak belajar banyak. Kalau di grup gitu misalnya kita nonton videonya Cynthia, begini tuh temanya ini ya, yang menarik tuh kayak gini. Videonya Mas Riko, begini ya cara ngeditnya ya. Videonya Ipe, gini ya gitu. Pokoknya dapat insight-nya lebih gitu loh, karena kita berinteraksi langsung sama orangnya kan, sama kreator. Terus juga kan karena kita ini kan berasal dari negara-negara yang berbeda, jadi mau nggak mau kita tuh belajar juga culture, budaya di sana seperti ini. Jadi buka wawasan lebih gitu loh. Kayak kehidupan Evi aja lah yang di Kolombia itu. Kan kita cuma tahu Kolombia tuh dari film-film, cuman ya kan selama ini nggak pernah tahu, tapi kan di video-videonya kamu tuh kamu membuat bagaimana kehidupan Kolombia, apa kebudayaan seperti apa, agama mereka seperti apa gitu tuh, sampai kita jadi tambah wawasan lagi gitu loh. Jadi ya nggak hanya cuman sebatas Kolombia ini cuman ini, kayak gitu, nggak hanya sebatas itu dong gitu. Dapat perspektif lain lah ya. Ya betul, dari sudut-sudut yang berbeda gitu loh, kan di setiap vlog-vlognya kita tuh dari sudut-sudut yang berbeda semua. Gitu. Benar-benar banyak banget ya, kita di Vloggers United ada yang fokusnya ke masak, terus ada yang kayak gue beauty desa, ada yang keluarga, beauty. Awal ke sitkom itu gegara kan kita itu Vlogger United ini sering banget bikin beberapa collaboration kayak gitu loh. Nah, awal idenya itu terbentuk gara-gara waktu pas kita bikin drama-drama parodi yang waktu pas Lebaran. Lebaran, collab Lebaran Idul Fitri kayak gitu loh. Sampai akhirnya di situ kan kita bikin kayak drama gitu, parodi dan drama gitu loh. Sampai akhirnya ada lucu juga nih kalau di acting kan ada beberapa yang bisa acting. Ternyata si Rini itu sebenarnya Rini ya BP Cin. Itu yang kira gini mau bikin kayak gini, sampai akhirnya kita kumpulin lah beberapa orang yang mau komit, yang mau komit kayak gitu. Dan ada 6 orang, kita itu ada 6 orang dari Vlogger United, dan karakternya benar-benar berbeda banget di sitkom itu dengan aslinya. Jadi sitkom komedi itu ada dari mana aja Bebcin yang pemainnya? Oke, dari Inggris Ipe, dari Turki aku, dari Spanyol Jonna, dari Ukraine Rini, dari Australia Rina Kris, dan juga dari Jerman Cetila. Dan ini bintang tamunya. Dan ini bintang tamu. Ada bintang tamu. Gue nggak tahu ternyata ngundangnya semua orang. Baru di project baru. Jadi kan kita sudah ngelewatin season pertama nih, ada 10 episode. Seriusan kalian punya season? Iya. Keren. Wah, ini ada beberapa bintang tamu. Nah, Riko ini salah satunya dan kemungkinan bakal panjang kalau Mas Riko. Awesome. Wow, ditunggu. Sekarang sitkom udah 10 ya berarti ya, 10 episode ya? 10 episode. Oke. Ini menarik banget ternyata ya, dari satu komunitas nih, jadi bisa ketemu di dunia nyata, terus juga bisa bikin project bareng, dan ternyata jarak itu sekarang tuh udah kayak
nggak ada apa-apanya gitu. Apalagi bisa dilakuin dengan meeting online kayak gini. Bahkan kalau sitkom KFC juga kan syutingnya di negara-negara negara masing-masing, terus dijadikan satu, terus diedit sama satu orang, diupload gitu kan ya. Jadi benar-benar wow, produktif sekali ya kalian ya. Makanya channel asli terbengkalai. Sama sih dia yang tadinya 2 kali seminggu jadi sekali doang ya. Syuting, edit video. karena memang waktu kita ngomongin sitkom awalnya memang sudah diminta komitmen dan kita punya deadline, nggak bisa seperti kalau lagi on, kalau lagi off ya udah ntar, nggak bisa kayak gitu. Kita ada target setiap minggu harus berapa episode kelar gitu. Oke, syutingnya maksudnya? Syutingnya, dan kita ada lahan kayak gitu loh. Jadi kan kalau vlog channel sendiri kan males edit lah, ntar aja. Iya. Bener. Males syuting ntar aja deh gitu. Kalau kita punya jadwal, jadinya itu mulai dari skrip, reading, terus nanti kita bakalan masing-masing. Nanti pokoknya jadwal deadline-nya misalnya nih Senin malam sudah harus setor video karena Selasa paginya sudah diedit sama si editor gitu. KFC itu tuh sitkom isu-isu sosial yang ada terjadi di sekitaran kita saat ini gitu loh. Jadi itu idenya tuh bisa muncul dari siapa aja. Nanti kita kembangkan skripnya. Nanti ada perbaikan skrip. Kalau misalnya maunya seperti ini, mau seperti itu tuh semuanya dirembruk bersama-sama sih gitu. Dan biasanya juga kadang-kadang yang tukang bikin skrip juga Rina. Rinai. Ya. Udah pada dapet karakternya, udah berapa episode, udah terbiasa. Nah, aku dari satu itu udah juga, karena kita ngebawain kayak aku itu aku tuh lahirnya di Aceh, tapi ibuku Jawa, bapakku Melayu. Tapi aku harus memainkan karakter Batak gitu loh. Kadang di Batak di Medan lu nggak pernah apa? Bahasa Medan beda dengan bahasa Batak ya. Batak kan. Bener. Ya ngomong kau itu biasa atau apa gitu, bahasa pasaran kan. Tapi kan bener-bener yang harus jadi mak-mak Batak tuh seperti apa ya? Yang make up-nya menor, yang ini, yang harus itu tuh kan harus kayak gitu kan. Karakternya itu. Yang kadang-kadang kalau syuting aja kadang-kadang sampai lupa dan gitu yang biasa. Dan aku kan besarnya di Jakarta atau sama di Makassar gitu kan udah bercampur-campur ini bahasa. Gitu. Kalau ngomong bagaimana kau, gue biasa, kok gue sih gitu. Gitu loh, harusnya kau aku gitu. Itu kan udah bisa bercampur gitu. kayak Cetila kan Padang tinggal di Jakarta, harus jadi orang Sunda. Bukan Miss Cetar ya. Miss Hebrin. Yang benar-benar itu si Porinai sama Cynthia tuh benar-benar anak Jakarta, jadi mereka tahu gitu orang Betawi asli gitu loh. Cynthia juga tahu orang Jakarta, Cinta Laura gitu loh. Jadi yang kalau Baekjin ini songongnya kan dapet banget. Kalau ngomong kan selalu nyinyir tuh. Iya, mabok. Menarik. Tapi makin kemarin udahlah, awal-awal sih memang kita pun ngerasa sebagai pemain juga ngerasa lah kaku banget sih, masih malu-malu gitu loh. Masih apalagi kaku. Ikut syuting pertama, aduh rasanya tuh kakunya setengah mati, tanya Cetila. Lama-lama terbiasa itu Mas Rizko. Itu seru ya, kayak yang episode 10 ya, yang Cynthia sama Rintul barengan gitu. Iya. Tapi bintang tamunya juga dari Vlogger United semua yang kita pakai, nggak pernah dari orang luar. Akan kutunggu episode berikutnya. Mungkin kenapa kita di sitkom nyambung, karena sekarang kita kan udah sama-sama jadi YouTuber. Jadi our life itu jadi in common gitu loh. Jadi kita omongannya sama gitu loh. Kegiatan kita sehari-hari jadi sama gitu loh. Yang membuat kita yang membuat kita itu jadi nyambung di sitkom mungkin ya karena itu gitu loh. Hidup kita tuh, kegiatan di hidup kita itu udah sama sekarang gitu. Vlogger, ngurus anak gitu kan, dan punya komunitas yang sama gitu. Oke. Kalau mau ikut Vloggers United tuh gimana caranya? Kalau mau ikut Vloggers United itu tinggal menghubungi Evi
IP atau kita yang ada di sini. jadi tolong masukin kalau ada yang mau gabung. Terbuka buat semua vlogger Indonesia yang tinggal di luar negeri. Harus di luar negeri. Tapi kuota kita 50 atau kita bisa tambah lagi gitu? 50 sih biasanya. Cuman Iya, kita kan kuota 50 toh. yang kita butuh itu apa ya, kuantitinya bukan quality-nya, bukan kuantiti. Kualitinya benar. Jadi kalau kita terima banyak orang, nanti kita takutnya nggak bisa mengorganize gitu loh, nggak bisa terlalu banyak orang, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak apa gitu-gitu, takutnya kita tuh nggak solid gitu loh. Mendingan yang udah ada ini, yang 50 ini, kenapa nggak kita bikin solid, makin kuat, makin deket gitu loh. Benar. Yang kalau yang udah mulai nggak aktif, dia juga kadang-kadang ada yang mengundurkan diri karena memang pengen fokus ke keluarga dulu, dia nggak mau main lagi. Oke, kita nggak apa-apa, kita kasih kesempatan buat orang-orang baru. Oke. Tahu nggak sih kekurangannya Vloggers United sekarang apa? Kurang bikin kaos. Pulkam ini belum pulkam ya. Bikin merchandise. Oh iya loh, bener loh. Tapi ya itu, nantilah kalau kita pulang kampung, ada yang pulang ke Indonesia nih, harus ada yang bisa kita nitip, patungan, merchandise gitu ya. Aku udah beli tiket bulan November, tapi flight-nya di-cancel lagi, Mak. Iya, betul. Coba kalau bisa ya, Mak, kita bisa kamu tuh yang atur, Mak. Tinggal ke kamu gitu yang ngurusin. Bisa, harusnya November ini tanggal 26 harusnya terbang, tapi nggak bisa, nggak boleh masuk. Aku harusnya boleh masuk mana? Indonesia. Loh, tapi kan dirimu udah WNA ya? Paspor Jerman. Oh iya. Kurang asing. Iya. Paspor boleh Jerman, jiwa tetap Indonesia. Oh, merah putih. Iya. Masih merah putih. Makan tetap sambil terasi. Wah, salut gue sama kalian semua. Terima kasih buat insight-insightnya. Ini banyak banget belajar dan kayaknya gue juga seneng karena sudah memilih kalian untuk jadi narasumber karena banyak hal yang sejalan sama seide sama gue gitu. Jadi ya semoga sukses terus sama buat channel-channel kalian dan kita makin solid di Vloggers United. Dan apa lagi ya? Dan kalau mau ikutan Vloggers United bisa komen di kolom komentar video ini atau di videonya IP di The McLaren Mod in UK atau Indo Turkey Family punyanya Cynthia atau Rikorik yang ada di Jerman. Jangan lupa kunjungin YouTube channel mereka juga dan ya kita bakalan bisa tahu nih kehidupan di sana seperti apa di negara-negara tersebut. Oke deh. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dan juga teruntuk buat Mas Riko, Ipe, sama Cynthia yang udah bagi waktunya untuk ngobrol bareng. Kita ketemu lagi. Oh ya, oke. Sorry. Ada bintang tamunya juga si MJ. Oke deh, terima kasih buat semuanya ya. Hasta luego, ciao. Ciao. Oke.